Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Iqbal Tawakal atau kalian bisa manggil Bapak Iqbal. Nah, di sini Bapak mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Mungkin pertama-tama di sini Bapak hanya menyampaikan semacam pengantar saja. Nah, jadi di minggu pertama ini kita cuma perkenalan aja. Karena kan di sini Bapak pertama kalinya menampakkan wajah Bapak kepada kalian. Nah, jadi sekalian perkenalan, ya kan? Nah, oke, mungkin langsung aja. Nah, jadi Bapak hanya menyampaikan beberapa pengantar saja tadi kan kata Bapak. Nah, jadi apa yang harus kita pelajari dalam satu semester ini. Jadi yang akan kita pelajari itu sebenarnya dalam satu semester ini ada 3 bab atau 4 bab ya. Nah, yang maksud Bapak 4 bab. Nah, jadi yang akan kita pelajari itu yang pertama adalah konsep dasar sejarah. Nah, jadi konsep dasar sejarah. Nah, jadi yang pertama itu kita membahas tentang pengertian sejarah. Apa itu sejarah, terus apa pentingnya kita mempelajari sejarah, terus pokoknya apa saja yang kita pelajari dalam sejarah. Nah, terus di bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara kehidupan manusia praaksara. Nah, manusia praaksara atau istilahnya itu adalah zaman purba. Nah, jadi kenapa jadi disebut praaksara? Itu adalah zaman di mana manusia itu sebelum mengenal tulisan. Nah, jadi pra itu adalah sebelum, aksara itu adalah tulisan. Nah, itu yang nanti kita pelajari di bab kedua. Lanjut, di bab ketiga kita akan membahas tentang cara kehidupan masa Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Jadi akan kita pelajari seperti apa kehidupan di Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Jadi bagaimana masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, terus bagaimana perkembangannya, juga kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Terus di bab keempat yang akan kita pelajari adalah masuknya agama Islam di Indonesia, juga perkembangannya. Nah, di situ juga sama seperti di bab ketiga, kita akan membahas bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia, terus menjelaskan bagaimana perkembangannya di Indonesia, juga menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, jadi itu yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Nah, oke, mungkin Bapak di sini ingin sedikit lagi menjelaskan apa itu sejarah. Mungkin dari kalian kan belum ada yang tahu. Mungkin kalian mengetahui sejarah itu hanya sebatas definisinya saja, dan itu pun pengertiannya hanya sebatas kata saja. Jadi di sini Bapak ingin menjelaskan lagi ya. Oh iya, juga sekalian Bapak ingin menjelaskan KIKD-nya dalam bab pertama itu. Nah, jadi kita pertama kan mempelajari tentang konsep dasar sejarah. Nah, jadi yang akan kita pelajari di bab pertama itu yang pertama adalah memahami pengertian sejarah. Terus selanjutnya memahami cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Nah, di situ nanti juga Bapak akan menjelaskan apa itu kronologis. Terus juga memahami cara berpikir diakronik dan berpikir sinkronik. Nah, itu adalah dasar-dasar keilmuan dalam mempelajari kesejarahan. Terus juga memahami konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Oke, langsung. Di sini Bapak ingin menjelaskan pengertian sejarah aja sedikit. Jadi apa ya namanya? Pengenalan saja. Jadi kalau dalam pengertian bahasa, sejarah itu diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang kalau dalam kalimatnya itu adalah sajaratun. Nah, sajaratun itu artinya pohon. Nah, lalu apa hubungannya pohon dengan sejarah atau cerita masa lalu? Nah, jadi itu kan diambil dari bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu dalam menyampaikan silsilah keluarga kerajaan itu dalam bentuk pohon, namun terbalik. Nah, jadi kalau kalian pernah melihat struktur organisasi di dalam kelas ataupun di kantor guru, kan ada itu bentuk struktur organisasi yang
mulai dari kepala sekolah, kan kalau di kantor guru itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf-staf yang lainnya. Nah itu yang disebut dalam kerajaan Arab itu dulu sajaratun. Nah lalu sampai ke Indonesia kalimatnya atau katanya itu berubah. Nah dalam penyusian lidah-lidah orang Indonesia lalu muncullah kata sejarah. Nah itu pengertian dalam bahasa. Nah lalu dalam pengertian secara definisi apa itu sejarah. Nah sejarah ini sebenarnya banyak beberapa ahli menyampaikan pengertian dalam sejarah. Nah mungkin di sini Bapak ingin menyimpulkan sedikit saja apa itu sejarah. Nah jadi sejarah itu secara definisi adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Nah, jadi yang dipelajari sejarah ini adalah manusianya, manusia dan peristiwa. Nah, jadi dalam sejarah itu yang kita pelajari ada 3 hal yang penting. Nah, yang pertama adalah manusia, tempat, dan waktu. Nah, jadi dikumpulkan, maka terjadilah yang namanya sejarah. Nah, itu. Mungkin sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, jadi itu cuma semacam pengantar saja. Nah, jadi mungkin Bapak cukupkan sampai di sini saja dulu karena kata Bapak tadi kan ini cuma semacam pengantar saja. Mungkin di minggu-minggu selanjutnya Bapak ingin memberikan materi kepada kalian dalam bentuk literasi. Nah itu bisa dalam bentuk PowerPoint, PDF atau Word. Nah jadi Bapak cukup sampai di sini saja dulu ya. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.